Fitri, NPM 2161201046. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 1B. Nomor absen 20. Saya dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan, penyebab, dampak, dan cara menanggulangi pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida. Masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan permukaan. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat pembuangan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau juga disebut illegal dumping. Peraturan pemerintah tentang pengendalian tanah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, tanah adalah salah satu komponen bahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik, serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun penyebab kerusakan tanah: 1. Limbah domestik, 2. Limbah cair, 3. Limbah industri, 4. Limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik adalah berupa salah satu anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh limbah domestik: 1. Kantong plastik, 2. Bungkus aluminium snack, 3. Kaleng soda. Limbah cair. Limbah cair adalah zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Contoh limbah cair: 1. Deterjen, 2. cat, 3. oli, 4. zat-zat sisa yang mengandung logam. Limbah industri. Contohnya seperti limbah padat. Penimbunan limbah padat mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di sekitar karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu, seperti sisa pengolahan pabrik gula, pabrik tahu, pabrik kertas, pabrik brewot. Contoh limbah padat yaitu ampas tahu. Limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan bahan yang dibuang di sektor pertanian yang dapat berbentuk bahan tidak terpakai maupun bahan dari sisa-sisa kegiatan pertanian. Contoh limbah pertanian: 1. Pupuk, pestisida. Diagram dalam limbah pertanian: pupuk yang berlebihan, unsur hara tanah terkikis, tanah tidak dapat tumbuh subur. Dampak pencemaran tanah. Dampak: 1. Dampak pada kesehatan, 2. Dampak pada ekosistem, 3. Dampak pada pertanian. Dampak pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. 1. Kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida
herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena adanya kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. 3. Paparan kronis terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. 4. Merkuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. 5. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. 6. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Pada intinya, penggunaan yang berlebihan pada pencemaran tanah dapat mengakibatkan kematian. Dampak pada ekosistem. 1. Perubahan kimiawi adalah tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat mengakibatkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. 2. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung, mengakibatkan rapuhnya cangkang telur, meningkatkan tingkat kematian anakan, dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian. Pencemaran tanah yang mengakibatkan beberapa penyebab yang sudah saya sebutkan di atas akan berdampak langsung mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah, dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanah yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. Cara menanggulangi pencemaran tanah. Ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran tanah yang bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan dampak kerusakan ekosistem dan kesehatan terjaga. Berikut upaya penanggulangan yang bisa dilakukan. 1. Mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk pertanian. 2. Mempraktekkan dan mensosialisasikan konsep reduce, recycle, dan reuse. 3. Mengajari anak-anak untuk membuang sampah dengan benar pada tempatnya, tidak membuang sampah ke tanah. 4. Mengurangi atau menghindari beli barang kemasan karena biasanya barang-barang tersebut tidak ramah lingkungan. 5. Menggunakan produk-produk yang mudah terurai secara alami di dalam tanah. 6. Membuat tempat pembuangan sampah jauh dari lingkungan perumahan. 7. Melakukan aktivitas berkebun atau bertani secara organik, menghindari cocok tanam menggunakan pestisida. Sekian dan